البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masih di pertengahan muka surat 396 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak bosan sehingga kalian merasa bosan. Betul ya. Tayyib, fihi isbatu sifatil malali lillahi ta'ala. Di dalamnya ada penetapan sifat kebosanan untuk Allah Ta'ala. Wahiyya sifatun haqiqiyah, dan dia adalah sifat hakiki, bukan majas. Bisa betul gini ya sudah ya. Alama yaliqu bijalalihi wa idhamatih, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Laisat kasifatil makhlukin, tidak seperti sifatnya para makhluk. Kalau orang merasa gimana nama sifat Allah adalah bosan, sebagaimana kita tetapkan riwayat-riwayat yang ada, sebagaimana kita menetapkan ada sifat kemarahan, sifat kebencian, dan seterusnya. Allah Ta'ala punya sifat-sifat tadi, tetapi tidak seperti sifat yang ada pada makhluk. Pasti apa? Sifat dia itu sempurna, bukan sifat yang cacat dan buruk. Qal wa nusbituha kama asbataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Kita menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Ta'ala. Fi muqabalati man yastahiqu dzalik, untuk menghukum orang yang berhak mendapatkan itu. Karena dia bosan untuk beramal pada Allah, maka Allah bosan untuk memberikan pahala pada dia. Wala yajuzu lana ta'wiluha ila ma yukhalifu dhahiraha. Kita tidak boleh menakwilkannya kepada makna yang menyelisihi zahirnya. Karena Rasulullah paling fasih dan paling ingin menjelaskan kepada umat, menjelaskan kebenaran. Tak mungkin beliau malah memakai bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Tayyib. Kama fa'alahu katsirun minasyurrah, sebagaimana yang itu dilakukan, yaitu penakwilan itu dilakukan oleh kebanyakan dari para pensyarah al-mutaakhirin, generasi terakhir. Pakai ini atau pakai yang lain tanya. Baik. Ana salah baca. Minasyurrah al-mutaassirin, yang terpengaruh, terkesan mutaassirin bi ilmil kalam, dengan ilmu kalam. Wa ba'da an dzakara al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah al-qaul ar-rajih al-anifa dzikruh. Setelah Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan pendapat yang rajih yang tadi barusan disebutkan, yang kita nukilkan makna dari kebosanan tadi, yaitu bosan untuk memberikan pahala ketika orang-orang bosan untuk beramal. Sarroda ba'do ta'wilati syurah, beliau menyebutkan beberapa penakwilan dari para pensyarah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamallullahu hatta tamallu, Allah tidak bosan sehingga kalian bosan. Summa raddaha alaihim, kemudian Imam Ibnu Rajab membantahnya terhadap mereka, membantah takwil tadi. Haitsu qal, yang mana beliau mengatakan wa qad qil, telah dikatakan inna hatta tamallu ha huna bi makna wawil atof. Sebagian mengatakan la yamalullah wa tamallu, yaitu Allah tidak bosan sedangkan kalianlah yang bosan. Jadi Nabi tidak menetapkan sifat malal untuk Allah. Sebagian menakwil macam itu. Walakin la yasihu da'wa kauni hatta atifah, tetapi tidak sah untuk kita mendakwakan bahwasanya hatta itu huruf atof.
Li'annaha innama ta'tiful mufradat lal jumal. Karena hatta hanyalah mengatofkan isim-isim mufrad, bukan jumlah. Hatta sebagai isim mufrad, hatta sebagai atof biasa ya. Akalatu sama kata hatta ra'saha. Ini mufrad saja. Baik, itu baru atof. Sementara sekarang yang diatofkan apa? Sekarang yang dimasuki hatta apa? Ini jumlah fi'liyah, hatta tamalu. Menunjukkan bahwasanya hatta di sini bukan atof, tetapi harful intiha lil ghayah ma'ruf hatta. Baik. Terkadang ada makna lain tapi bukan atof, menunjukkan ketidakbosanan Allah itu ada batas akhirnya, yaitu sehingga kalian bosan. Kalau kalian bosan, memang Allah jadi bosan, yaitu bosan dari memberikan pahala kepada kalian karena kalian yang bosan untuk mengambil sebab-sebab pahala tadi. Menunjukkan Allah itu bosan tatkala ada orang yang melakukan kebosanan macam tadi. Baik. Kemudian wa hadza huwal ma'rufu 'indan nahwiyyin. Inilah yang terkenal di kalangan ahli nahwu. Baik. Misalkan ada yang mengatakan bahkan jumlah ini pun tamallu ini pun sebenarnya dia boleh ditakwil ke masdar sehingga kembali ke isim mufrad. Yaitu apa? Kita tahu tamallu ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da hatta wujuban. Yaitu hatta malalikum. Tetap kita katakan hatta di sini adalah harful jar seperti firman Allah Ta'ala hatta matla'il fajr. Baik, jadi dia bukan sebagai huruf atof kali ini, tetapi dia adalah harful jar. Yaitu ila antamalu, sehingga kalian bosan. Sehingga apabila kalian bosan, Allah akan bosan. Maka inilah makna yang benar. Adapun mereka-mereka tadi, mereka tidak ingin menetapkan sifat bosan untuk Allah. Makanya mereka menakwil hatta bimakna apa? Bimakna huruf atof. Yaitu bimakna seperti wawu. Allah tidak bosan, sedangkan kalianlah yang bosan. Jadi tak pernah Allah itu bosan. Dan ini tak betul. Karena justru hatta ini menunjukkan batas akhirnya. Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Berarti maf'ul mukhalafahnya, kalau kalian bosan, Allah akan jadi bosan terhadap memberikan pahala untuk kalian. Ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Baz dalam ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari. Anda tak ingat apakah dulu menukilkan kalam beliau? Ayo, ada nanti di situ. Kemudian wa khalafa fihi ba'dhum, sebagian mereka membantah pendapat tadi bahwasanya hatta ini harfu ataf. Waqil inna hatta fihi bimakna hin, yaitu ketika atau tatkala. Wa hadza ghairu ma'ruf, ini juga tidak dikenal hatta bimakna hin. Bahkan apa? Hatta dengan hin lain. Allah Ta'ala mengatakan hatta hin, sehingga suatu ketika. Jadi hatta dengan hin lain. Wa za'ama Ibnu Qutaibah annal makna, Ibnu Qutaibah menyatakan bahwasanya makna hadis ini la yamallu idza maliltum, hatta bi makna idza. Ini juga tak sesuai, gimana hatta ditakwil jadi idza. Baik. Wa za'ama anna hadzal istimal ma'rufun fi kalamil Arab. Beliau menyatakan penggunaan ini dikenal di kalangan Arab. Tapi Arab yang mana? Anda sudah baca kelengkapan kalam Ibnu Qutaibah di sini. Tapi apa? Arabnya bukan Arab mutaqaddimin yang kalamnya masih asli, tapi orang yang sudah biasa mendengar ilmu kalam dan seterusnya, orang mutaakhirin. Mutaakhirin di zaman beliau. Wa qad yuqal, dan terkadang dikatakan inna hatta bi makna lamit ta'lil. Hatta maknanya adalah lamut ta'lil, wa annal murad, maksudnya annallaha la yamallu likai tamallu. Walaupun apa? Gimana sampai ke situ? Dengan alasan apa? Sesungguhnya Allah tidak bosan agar kalian bosan. Ini malah membuat orang jadi bingung. Intinya yang membuat takwil, mereka tidak ingin menetapkan sifat malal untuk Allah. Allah hanya boleh punya 7 sifat, tak boleh lebih-lebih. Ya, kita tahu asal dari penakwilan itu dari mana? Dari akidah yang dipaksakan itu. Katanya di sini likai tamalu antum minal amal,
agar kalian bosan dari beramal. Wa fihi bu'dun aidon. Ini jauh juga dari makna yang benar. Walau kana kadzalik, seandainya makna hatta adalah seperti yang mereka katakan tadi, laqal hatta la tamallu. Sehingga kalian tidak bosan, yaitu apa? La yamalullah likai alla tamallu. Agar kalian tidak bosan. Kalau sampai Allah bosan, khawatirnya kalian akan bosan. Makanya Allah tidak bosan agar kalian juga tidak bosan. Nah, ini takwil yang terlalu jauh. Hatta dirubah jadi likai, kemudian mana lanya? Perlu apa? Perlu takdir yang banyak, takdir lafadz. Wa yakunu ta'lilu hina idzin bi'ilamihim. Maka jadilah taklil alasannya ketika itu, yaitu Allah memberitahukan kepada mereka, berarti Rasulullah memberitahukan kepada mereka bi annallaha la yamallu minal ata, bahwasanya Allah tidak bosan dari pemberian, dari memberi. Fayakuna ikhbaruhum bidzalik, sehingga jadilah penghabaran Nabi kepada mereka bahwasanya Allah tidak bosan untuk memberi, muqtadiyan, informasi ini akan menuntut limudawamatihim alal amal, menuntut agar mereka itu terus-menerus beramal. Jadi dikasih info dulu. Allah tak pernah bosan memberikan pahala untuk kalian. Tujuannya apa info ini? Agar mereka semangat dan tidak pernah bosan untuk beramal. Tapi ini takwil yang terlalu jauh. Dan ujung-ujungnya memang tidak ingin menetapkan sifat malal untuk Allah. Wa adami malalihim, agar mereka tidak bosan, wa sa'amatihim, dan agar mereka tidak jemu. Padahal siyak dari hadis ini justru adalah balasan, yaitu Allah tidak akan bosan memberikan pahala kalian sehingga kalianlah yang bosan. Jadi ini adalah polanya adalah muqabalah, balasan. Kalau sampai kalian bosan, Allah yang akan bosan. Berarti apa? Beramallah semampu kalian, walaupun sedikit, tapi lakukan secara kontinu tiap hari, sehingga Allah tidak bosan. Waqad yuqal, terkadang juga dikatakan, karena memang takwil banyak sekali ya. Wa innama yadullu hadzal kalam ala nisbatil malali wasa'amati ilallah. Hanyalah kalam Nabi ini menunjukkan kepada disandarkannya kebosanan dan kejemuan kepada Allah bitoriqi mafhumil ghayah, yaitu dengan metode apa? Mafhumul ghayah. Allah tidak akan begini sehingga kalian begini. Tatkala kalian begini, Allah akan bosan. Ini betul, dan mafhumul ghayah ini muktabar, asal tidak menentang dalil yang lebih kuat. Dan ini sering dalam Quran mafhumul ghayah, ma'ruf. Wa man yaqulu innahu la mafhuma laha. Ahli usul yang mengatakan dalil-dalil itu tidak ada mafhumnya, fa innahu yamna'u min dalalatil kalami ala dzalika bil kulliyah, maka dia menghalangi penunjukan kalam tadi kepada makna ini secara total, dan ini keliru. Sudah dibantah oleh para usuliyun yang mengatakan mafhumul ghayah tidak ada. Bahkan apa? Ada mafhumul ghayah. Itu banyak sekali, dan kita boleh lihat di dalam tafsir-tafsir itu. Sehingga terjadi begini. Ya, berarti kalau tidak sampai berbuat itu, maka tidak terjadi begitu. Ini mafhumul ghayah, dan itu ada. Yang penting tidak bertentangan dengan dalil yang lebih sahih atau pemahaman yang lebih kuat. Wa man yaqulu dzalika bil mafhum. Ulama yang berpendapat bahwasanya karena ada mafhum ini, maka sifat malal itu ada, fa innahu yaqul. Maka dia mengatakan mata dalad dalilu alantifaih, bila mana dalil menunjukkan tidak adanya sifat tadi, lam yakun muradan minal kalam, maka itu tidak diinginkan dari kalam. Sebenarnya dia sudah maju bagus. Mafhumul khalafah, mafhumul ghayah itu ada. Yaitu apa? Allah memang tidak bosan, tapi ada batas akhirnya. Sampai bila Allah tidak bosan? Sampai kalian yang bosan. Ketika kalian bosan, maka Allah akan bosan. Thayyib. Ternyata orang ini walaupun mengatakan mafhumul ghayah itu ada, tetapi tahu-tahu dia mengatakan ketika intifa itu ada, yaitu Allah tidak bosan sehingga kalian bosan, ini intifa ada, dia mengatakan berarti intifanya tidak diinginkan dari kalam itu. Cuma tahu apakah beliau menguatkan pendapat ini atau membantah? Sebenarnya tidak seberapa salah kan?
Bahkan kalam ini lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya semuanya ingin menafikan sifat kebosanan untuk Allah. Mengatakan Allah tidak bosan, namun kalianlah yang bosan. Allah tidak bosan ketika kalian bosan. Allah tidak bosan sehingga kalianlah yang bosan. Bukan sehingga, tapi apa? Li Allah, agar kalian tidak bosan. Intinya Allah tak boleh punya sifat bosan. Sementara yang sekarang kalamnya lebih baik sebenarnya. Ketika dalil menunjukkan dia tidak ada, kan dikatakan tidak bosan. Berarti bukanlah ketiadaan itu yang Allah inginkan. Betul? Yaitu ternyata Allah memang punya sifat bosan. Makanya Nabi menakut-nakuti sahabat dengan itu. Hati-hati. Kalau sampai Allah bosan, kalau sampai kalian bosan beramal, Allah akan bosan untuk memberikan pahala pada kalian. Jadi Nabi tidak bermaksud meniadakan kebosanan, bahkan menetapkan kebosanan untuk Allah, sehingga apa? Para sahabat takut untuk berhenti beramal, agar mereka terus beramal, agar mendapatkan pahala terus, tapi beramal yang dimampui, bukan yang berlebihan dan berat-berat. Jadi kalam ini sebenarnya sudah sangat bagus. Wa qad dallatil adillah ala intifa'in naqais wal uyubi anillahi ta'ala. Dalil-dalil telah menunjukkan ditiadakannya kekurangan dan aib dari Allah Ta'ala. Wa min jumlati dzalik, termasuk dari aib yang ditiadakan apa? Luhuqus sa'amati wal malalilah. Berlakunya kejemuan dan kebosanan untuk Allah. Baik. Nah ini sebenarnya kalam tadi sudah bagus, tapi apakah yang setelahnya itu sebagai bantahan atau apa? Ini tidak seberapa jelas. Tapi yang betul adalah sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat kait yaitu tipu daya, sifat makar, semuanya ada pada Allah, tetapi bukan dengan pola yang nakes, bukan pola yang kurang, tapi pola yang sempurna, yaitu muqabalatul mustahik, untuk membalas orang yang berhak mendapatkan itu. Walakin ba'd ashabina, tetapi sebahagian dari teman-teman kami, dzakara anna dalalata mafhumil ghayah kal mantuq. Ini adalah kebanyakan Hanabilah. Memang mereka mengikuti Imam Ahmad sesuai dohirnya, tak perlu takwil-takwil. Bahwasanya penunjukan dari mafhumul ghayah itu bagaikan dalil yang mantuk, yaitu apa? Sesuai dengan dohirnya. Nabi mengucapkan ini, yaitu Allah tidak bosan, tapi Nabi membatasi sehingga kalian bosan. Jadi ini bagaikan mantuk, bukan sekedar mafhum, ini mantuk, yaitu tatkala kalian bosan, Allah bosan. Karena peniadaan tadi dibatasi waktunya oleh Nabi, sehingga kalian bosan. Bimakna, berarti maknanya annahu la yajuzu ayyakuna ma ba'dal ghayah muwafiqan lima qablaha. Ini kaidah yang betul. Dan itulah yang ma'ruf dalam ilmu lughah. Tidak boleh sesuatu yang setelah ghayah, setelah hatta, ternyata sama dengan yang sebelum hatta. Kalau tak, apa gunanya Nabi menggunakan hatta sehingga? Berarti apa? Sebelum hatta dan setelah hatta itu harus lain. Tatkala sebelum hatta itu dinafikan, Allah tidak bosan, berarti setelah hatta, kebosanan itu ada untuk orang yang berhak mendapatkan itu. Berarti ini jelas sekali bagaikan mantuk, bagaikan lafadz hadis, bukan sekedar mafhum. Dalilnya sangat jelas. Bi mafhumil muwafaqah. Baik itu dipahami dengan mafhumul muwafaqah, yaitu tak layak setelah hatta dengan sebelum hatta dianggap sama. Au ghairih, ataupun mafhum yang lainnya. Fa'ala qaulih, maka berdasarkan pendapat yang ini, yata'ayyanu fi hadzal hadis, menjadi wajiblah di dalam hadis ini ahadul ajwibatil mutaqaddimah, salah satu dari jawaban yang terdahulu, mungkin yang paling akhir, yang paling dekat, yang jelas, yaitu Allah punya kebosanan untuk orang-orang yang layak mendapatkan itu, dengan kebosanan tidak seperti bosannya makhluk. Jadi kebosanan Allah tidak sampai menjadi aib. Baik. Sebagaimana marahnya Allah, tipu daya Allah tidak sampai masuk ke pola yang aib, tapi pola yang sempurna, pola yang agung, dan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Fasifatul malal hiya kasifatil istihza. Sifat malal itu polanya bagaikan sifat istihza, yaitu mengolok-olok. Wasukhriyah, mengejek. Wal ghadab, murka. Wal makar, membuat tipu daya. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Apakah Allah punya sifat ini? Ada dalam Quran. Bagaimana kita akan mengingkari Quran? Quran menyebutkan Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, tapi tidak seperti cara anak kecil mengolok-olok atau makhluk mengolok-olok, tentunya lain.
Haitsu annana la nusbituha isbatan mutlaqa. Yang mana kita tidak menetapkannya dengan penetapan yang mutlak. Wa innama nusbituha haitsu asbataha Allah taala. Tetapi kita menetapkannya di mana Allah taala menetapkan wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga ditetapkan oleh rasulnya uqubatan sebagai hukuman liman istahaqqa untuk orang yang berhak. Li'a'da'iddin yaitu untuk orang yang menjadi musuh agama. Al-mustahiqina lidzalik yang berhak mendapatkan itu. Fahadal wajh adlun wa hikmatun wa izzun wa mahmud. Bentuk ini adalah suatu keadilan dan hikmah, meletakkan segalanya pada tempatnya, maka ini bukan aib. Dan ini adalah keperkasaan, mampu membalas orang yang berbuat jahat. Ini justru kemuliaan. Wa mahmud dan ini terpuji. Walaisa fi dzalika naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dalam masalah ini dari sisi manapun karena diletakkan pada tempatnya. Kama annastiwa Allahi maklumul makna majhulul kaif. Sebagaimana wakama dan sebagaimana istiwanya Allah tinggi di atasnya itu maknanya telah diketahui namun tata caranya tidak dikenali. Wa annal imana bihi wajib dan bahwasanya mengimaninya adalah wajib. Wasu'ala anhu bid'ah dan menanyakan tentang itu adalah bid'ah. Kama qalahul imamu Malik ibnu Anas menanyakan kaifnya. Asalnya disebutkan dalam catatan kaki. Taib dalam kitab Al-I'tiqad dan Mu'jam dan lain-lain itu. Fakadzalika sifata al-malali was-sa'amah. Maka demikian pula dua sifat yaitu kebosanan dan kejemuan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarana bidzalik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kita tentang itu. Allah tidak bosan secara mutlak, tapi juga tidak ditiadakan secara mutlak. Tetapi bosan tatkala orang-orang mulai bosan beramal. Akhbarana bidzalik wa huwa kama qala Allah Ta'ala. Sementara Nabi seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ucapan beliau itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Wa qala al-Imamul Baihaqi rahimahullah ba'da riwayati asari Malik bin Anas. Setelah menyebutkan asar Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan wa ala misli hada dan di atas pola seperti inilah daraja aksaru ulama'ina berjalan mayoritas dari ulama kami. Seandainya Baihaqi tidak dirusak oleh Ibnu Fawraq atau siapa? Al-Juwaini As-Shaghir sebelum Al-Juwaini tobat, insyaallah beliau lebih bagus lagi. Dalam kitab I'tiqad beliau kadang menetapkan kalam salaf terkadang tergoncang oleh guru beliau itu Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq yang dibunuh oleh siapa ya? Siapa yang ingat? Dihukum mati oleh siapa ya? Mahmud Sabaktakin. Oh iya. Ibnu Fawraq ini takwilnya banyak sekali. Beliau mengatakan mayoritas ulama kami berjalan di atas ini. Fi mas'alatil istiwa wa fi mas'alatil maji wal ityan wan nuzul. Dalam masalah istiwanya Allah, masalah ketibaan, kedatangan, masalah turun. Ini sekitar contoh dan yang lain-lain. Yaitu kita imani sesuai dengan maknanya. Adapun kaifiatnya kita tidak tahu. Kita tambah satu lagi setelah I'tiqad al-Baihaqi. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah wa qauluhu fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Maka demi Allah sampai bersumpah Nabi, Allah tidak bosan sehingga kalian yang bosan. Mithlu sairi sifat ini seperti sifat-sifat yang lain. Walahul kamalul mutlak hanya milik Allah lah kesempurnaan yang mutlak. Wa qaulu ba'dihim la yaqta'u sawab hatta taqta'u. Adapun ucapan sebagian mereka, Allah tidak memutuskan pahala sehingga mereka memutuskan. Hadza min lazimil hadis. Ini termasuk dari konsekuensi hadis, bukan makna hadis tapi konsekuensinya. Fal wajib isbatuha ala ma yaliqu billah. Maka yang wajib adalah menetapkan sifat tadi sesuai dengan keagungan Allah. Dan Syekhul Islam telah membantah Asy'ariyah banyak sekali dalam kitab Tis'iniyah dan dalam kitab Darut Ta'arud. Yaitu apa? Isbatul lazim yastalzimu isbatal malzum. Kalau kita menetapkan konsekuensi hadis atau ayat, mengharuskan untuk kita menetapkan malzumnya. Karena isbatul lazim ma'a nafyil malzum la yuqal. Karena kalau kita menetapkan, itu istilahnya apa? Akibat, tapi kita tidak menetapkan sebabnya, ini tak masuk akal sama sekali. Berarti kalian tatkala mengatakan konsekuensi dari bosan adalah menghentikan amalan, mestinya kalian
menetapkan adanya kebosanan tadi. Karena Nabi sudah mengisyaratkan sebab berhentinya pahala adalah karena apa? Kebosanan. Berarti kalau kalian menetapkan Allah memutuskan pahala, kalian wajib menetapkan sebabnya, yaitu kebosanan. Ini membantah mereka dengan kaidah mereka sendiri. Selesai dari Al-Hulal Al-Ibriziyah, punya Imam Ibnu Baz. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jadi Syekh penetapan sifat malal dan sa'amah ni Syekh, dia bergantung kepada kebosanan kita. Istilahnya Nabi yang membatasi, ada intihaknya, ada ghoyahnya, yaitu Allah tidak bosan. Sampai bila? Sampai kalianlah yang bosan. Berarti menurut sebagian Hanabilah menunjukkan kalau kita bosan, Allah menghukum dengan pola yang sama, yaitu bosan. Karena apa? Lafaz hadisnya penafian, tapi penafian yang dibatasi. Menunjukkan setelah batasannya terlampaui, penafian hilang. Karena tak mungkin sebelum dan setelah ghoyah ternyata hukumnya sama, ini nggak ada gunanya bahasa Nabi kalau gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.